Halo teman-teman, halo saya Bagus. Perkenalkan, nama saya Felix Piero dan saya punya rekan namanya Felix Alexander Wong. Dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang energi bersih kompor listrik. Jadi pasti kalian sering dengar mobil listrik itu ramah lingkungan karena nggak keluarin asap knalpot. Tapi kenyataannya proses bikin baterainya sendiri butuh tambang dan energi yang polusinya nggak kalah besar. Polusinya bukan hilang, cuma pindah tempat. Nah, hal yang mirip ternyata juga kejadian di dapur kita. Pemerintah lagi dorong program konversi dan kompor gas ke kompor listrik atau kompor induksi dengan alasan lebih bersih dan lebih hemat. Tapi benarkah kompor listrik itu benar-benar bebas dari polusi? Atau itu cuma polusi yang dipindahin dari dapur ke tempat lain? Yuk kita simak. Dan dari klaim yang beredar, mereka sering berkata kompor induksi nggak bakar gas, jadi nggak ada emisi karbon di dalam rumah, yang berarti lebih aman karena nggak ada api yang terbuka, dan katanya juga lebih hemat energi dibandingkan kompor gas. Dan itu memang benar secara lokal. Di dapur memang nggak ada pembakaran, tapi masalahnya dari mana listrik itu yang dipakai buat masak itu berasal. Dan inilah fakta di baliknya. Berdasarkan data Kementerian ISDM 2025, sekitar 66% hingga 68% listrik nasional Indonesia masih dihasilkan oleh PLTU batubara. Energi terbarukan cuma sekitar 30-15% dari total bauran energi. Jadi kalau kita mau masak pakai kompor listriknya itu besar kemungkinan datang dari pembangkit batu bara, dan itu juga pasti menciptakan polusi dong, kan kita membakar batu bara. Dan juga di sisi lain kan batu bara itu kan juga nggak bisa diproduksi kembali kan, dan itu bakal ribet karena kan jika batu bara habis ya kita krisis energi, kita susah lah. Maka dari itulah polusinya juga memang jadi polusi itu nggak keluar dari dapur, tapi keluarnya dari corong asap PLTU di sekitar daerah lain. Sama persis seperti kayak analogi mobil listrik tadi, memang bebas polusi. Itu cuma benar di titik pemakaian, bukan di keseluruhan rantai produksinya. Belum lagi di sisi infrastruktur, nggak semua rumah tangga siap pakai kompor induksi. Dayanya memang harus cukup besar. Dan banyak rumah di luar Jawa yang jaringan listriknya belum stabil. Dan itu salah satu tantangannya. Nggak cuma karena batu bara. Dan ada juga yang bilang di beberapa liputan media, kebijakan konversi ini menjadi dilema. Di satu sisi, dorongan untuk mengurangi impor LPG. Tapi di sisi lain, kesiapan jaringan listrik dan daya beli masyarakat masih menjadi ganjalan besar. Ya, terima kasih Felix Alexander Wong sudah menjelaskan. Dan kembali dengan saya lagi, Felix Piero. Nah, selain soal polusi yang cuma pindah tempat, kebijakan ini juga punya beban lain yang jarang dibahas. Malah akan kami tunjukkan dalam video. Silakan ditonton. Coba konversi kompor gas ke kompor listrik. PLN mengklaim dapat menghemat APBN. Bagaimana tanggapan masyarakat? Program konversi dari dibatalkan. Benarkah demikian? Di Indonesia ini kebijakan ekonomi yang menguntungkan kok sepertinya bisa dengan mudah tergusur oleh kepentingan politik ya. Kita bisa lihat contohnya baru-baru ini pada keputusan penghentian program konversi kompor gas ke kompor listrik yang sebenarnya udah dirancang dari 3 tahun lalu.
Program itu punya tujuan untuk memangkas beban subsidi dan tentunya dengan alasan ramah lingkungan. Gambaran besar rencana program pengalihan ini punya tujuan untuk membawa Indonesia bebas emisi karbon pada tahun 2060. Tapi tiba-tiba berbagai hantaman narasi negatif yang menyudutkan program konversi ini, ditambah kebijakan BBM yang membuat kepuasan publik terhadap presiden menurun, membuat pemerintah untuk akhirnya menjawab keresahan publik dengan membatalkan kebijakan konversi kompor listrik. Jadi sebetulnya pemerintah tuh ngambil kebijakan ini demi kepentingan umum atau sebatas demi warisan politik. Kenapa kebijakan konversi tungku listrik ini punya efek besar terhadap emisi karbon? Karena ini nih ya, rata-rata 1 kg LPG atau gas minyak cair itu mengeluarkan 840 karbon dioksida atau CO2. Nah, volume gas buang secara keseluruhan makin meningkat dengan memasukkan elemen moda transportasi. Sebagai gambaran, kebanyakan mobil pribadi itu mengeluarkan 310 gram CO2 per kilometer dari moncong knalpot mereka. Nah, disinilah keuntungan kompor listrik. Tungku setrum ini secara teori nol emisi karbon. Akhir tahun lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan 2 juta rumah tangga menggunakan kompor listrik pada tahun 2022 sebelum menyetop impor LPG pada 2027. Tapi, alasannya bukan melulu soal lingkungan. Pemerintah baru betul-betul bergerak setelah anggarannya semakin cekak karena subsidi LPG membebani anggaran negara lebih dari 300 triliun sejak 2017. Penjualan LPG 3 kg yang bersifat terbuka membuat uang negara itu bebas dinikmati masyarakat menengah ke atas. Dengan perhitungan harga minyak mentah dunia $100 per barrel, kebutuhan subsidi LPG untuk rumah tangga menembus 127 triliun di tahun 2022 ini. Bandingkan dengan anggaran bantuan operasional sekolah yang kurang dari separuhnya yang hanya 51,6 triliun untuk 217.000 sekolah seantero negeri. PLN sudah menguji coba penggunaan kompor listrik di 2.000 rumah tangga di Solo dan Denpasar. Pelanggan dengan daya 450 dan 900 volt ampere itu dibekali kompor induksi berdaya 1000 watt berikut wajan, panci, dan kukusan. Hasilnya ternyata lumayan bermanfaat. Biaya masak jadi 10 hingga 15% lebih murah dibandingkan menggunakan LPG 3 kg. Dari sisi keuangan negara, program konversi ini punya potensi penghematan hingga 330 miliar per tahun lewat 300.000 kompor listrik. Itu baru 300.000 kompor listrik. Angka itu merupakan jumlah pengadaan kompor elektrik yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu pada tahun ini untuk menggantikan kompor gas bersubsidi. Nah, pada akhirnya, keputusan pemerintah yang tiba-tiba membatalkan program konversi kompor gas ke kompor listrik jadi langkah sia-sia dan merugikan. Apalagi alasannya semata menyelamatkan citra politik. Bukannya menimbang hasil uji coba di lapangan, pemerintah justru terbawa narasi sesat yang menyebutkan bahwa kompor listrik bakal semakin membebani tarif listrik. Isu liar pun merembet menjadi hoax penghapusan sambungan layanan listrik 4,5 dan 900 volt. Sehingga Jokowi dianggap tak berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Reaksi publik ini dianggap makin merugikan pemerintah setelah tingkat kepuasan publik terhadap presiden turun 9,7% seusai kenaikan harga bahan bakar minyak pada bulan lalu. Dari pengenalan, uji coba, dan penarikan kebijakan tungku listrik oleh pemerintah Jokowi saat ini, sepertinya politik diartikan secara sempit ya. Mungkin politik dianggap semata sebagai upaya mempertahankan popularitas, bukan untuk memfasilitasi kepentingan orang banyak. Bagaimana menurut kalian? Saya yakin banyak yang masih ragu dengan kebijakan ini pada awalnya. Dan itu tidak apa-apa. Perbedaan pendapat baik untuk diskusi untuk bertujuan mencari solusi. Silakan tulis di kolom komentar tentang kebijakan kompor listrik yang tidak jadi ini. Mungkin ada kasus-kasus sebelumnya yang ingin dibahas? Tuliskan di kolom komentar. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya. Oke, lanjut. Berdasarkan yang kalian nonton tadi dari video tersebut, kita dapat buktikan bahwa kompor listrik memiliki banyak kekurangan yang bahkan program konferensi ini sendiri sempat batal di
diimplementasikan tahun 2022. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan program ini ditunda karena anggaran belum dibahas ke DPR, sosialisasi ke masyarakat yang belum matang, dan manajemen resikonya yang belum dihitung. Nah, artinya dari dulu kebijakan ini memang belum benar-benar siap. Bukan cuma soal listriknya masih kotor, tapi juga soal beban biaya yang kesiapan infrastrukturnya yang masih belum diperkirakan matang-matang. Nah, jadi kalian klaim kompor listrik jauh lebih bagus, bebas polusi, itu jelas terlalu menyederhanakan masalah. Ada banyak variabel yang sengaja atau tidak sengaja dilewatkan dari narasi itu. Jadi, kesimpulan dari video ini sama seperti mobil listrik atau kompor listrik itu memang bersih di titik pakai, enggak ada asap di dapur. Tapi itu klaim yang menyesatkan kalau berhenti sampai di situ saja. Nah, selama lebih dari 65% listrik nasional kita masih dari batu bara, ditambah beban biaya alat dan listrik yang lebih mahal, serta kesiapan kebijakan yang terbukti belum matang. Klaim bebas polusi itu jauh dari kenyataan. Nah, polusinya nggak hilang, cuman dipindahin dari dapur kita ke cerobong asap PLTU di tempat lain. Nah, itu dia argumen kritis kita soal kompor listrik. Terima kasih telah menonton video ini.